Halo semuanya, kenalin nama aku Devi. Aku adalah mahasiswa dari Politeknik Negeri Pontianak semester 2. Pada kesempatan kali ini, izinin aku ya buat kasih sedikit edukasi tentang sejarah awal perjalanan gimana sih Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya dan juga peranan generasi muda untuk mengisi dan juga memaknai dari kemerdekaan itu sendiri. Nah, mengingatkan bentar lagi bakal kemerdekaan Indonesia. Bulan depan kan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi ada baiknya kita kayak kilas balik, flashback sedikit tentang perjalanan Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya. Jadi langsung aja kita ke videonya. Nah, jadi kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sejarah Indonesia, perjalanan Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya. Nah, jadi jauh sebelum Indonesia merdeka itu, jadi Indonesia kan pernah dijajah oleh beberapa negara luar. Nah, jadi sebelum Indonesia itu berhasil meraih kemerdekaannya, ada peristiwa penting terlebih dahulu, yaitu kalahnya Jepang dari Sekutu. Nah, jadi ceritanya itu pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, negara Hiroshima itu dibom atom oleh Sekutu, yaitu Amerika Serikat. Nah, lalu disusul nih, tanggal 9 Agustusnya, Sekutu kembali melakukan aksi yaitu memberikan bom atom kepada negara Nagasaki. Nah, jadi udah dua negara Jepang, dua kota utama negara Jepang yang di bom atom. Nah, jadi itu langsung meluluhlantahkan negara Jepang, ratusan ribu rakyat Jepang itu meninggal. Akibatnya, itu kan sudah menjadi pertanda bahwa kalahnya negara Jepang dari negara sekutu, dari Amerika Serikat kan. Dan itu menjadi pertanda berakhirnya Perang Dunia Kedua, yaitu dengan kekalahan Jepang. Nah, tapi negara Jepang ini berusaha agar berita kekalahan mereka ini tidak terdengar sampai ke rakyat Indonesia. Jangan sampai nih kan kayak mereka kalah dan terdengar oleh negara yang sedang mereka jajah gitu kan, yaitu negara Indonesia. Jangan sampai rakyat Indonesia itu mendengar kekalahan Jepang gitu. Tapi akhirnya juga kayak meskipun ditutup-tutupin pasti akan ketahuan juga kan. Akhirnya golongan muda itu mendengar berita kekalahan Jepang. Jadi mereka itu begitu mendengar berita kekalahan Jepang, mereka langsung buru-buru nih untuk ketemu sama Soekarno dan juga Hatta untuk mendesak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ini mumpung nih kan kayak Jepang nih lagi kalah nih, udah kalah nih, jadi ini adalah kesempatan kita. Jadi mereka mendesak Soekarno dan juga Hatta, gimana pun juga kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, kan jadi ternyata untuk mencapai kemerdekaannya juga Indonesia juga mendapatkan tantangan tersendiri. Setelah dijajah kan, lalu Jepang kalah kan dari Sekutu. Nah, lalu nih mulai menjelang kemerdekaan ada terjadi pro kontra antara golongan tua dan juga golongan muda. Golongan tua ini dari PPKI, golongan muda dari PETA, yaitu Pencinta Tanah Air. Jadi mereka ini ada bersih tegang lah, pro kontra lah mereka. Jadi dari PPKI ini menginginkan agar proklamasi kemerdekaan itu dilakukan oleh PPKI, sedangkan dari golongan muda ini ingin agar proklamasi ini benar-benar dari rakyat Indonesia. Jadi kan PPKI ini adalah meskipun untuk kemerdekaan Indonesia juga tapi kan dibentuk oleh Jepang. Nah, sedangkan dari golongan muda ini menginginkan ini benar-benar dari rakyat Indonesia sendiri tanpa ada kayak dari pembentukan Jepang. Jadi mereka nih terjadi pro kontra lah. Siapa yang akan memproklamasikan. Jadi golongan muda ini benar-benar melakukan desakan lah kepada Soekarno dan juga Hatta agar mereka yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, akhirnya mereka mengadakan, jadi kan bersitegang nih, akhirnya daripada ribut-ribut mending kita ngadain rapat aja. Akhirnya diadakanlah rapat resmi yang dihadiri oleh beberapa tokoh juga yang dipimpin oleh Chairul Saleh. Jadi diadakan rapat ini di Jalan Pengasahan Timur Jakarta pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Nah, akhirnya mereka rapat-rapat dan juga memang hasil rapatnya itu bahwa ya proklamasi ini harus memang
diberikan haknya oleh, memang yang memproklamasikan itu adalah rakyat Indonesia sendiri, bukan sesuatu bentukan dari Jepang gitu kan. Nah, meskipun begitu hasilnya, tapi dari golongan tua ini tetap inginnya proklamasi kemerdekaan itu dilakukan oleh PPKI. Nah, akhirnya golongan muda ini berpikir, daripada ini semakin kayak mulai tidak terkendali, akhirnya golongan muda berencana untuk menculik Soekarno dan juga Hatta untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Nah, untuk menyembunyikan mereka agar mereka itu tidak mendapat tekanan atau hasutan lah dari golongan tua atau dari Jepang gitu kan. Nah, akhirnya mereka diculik untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini akhirnya mulailah terdorong Soekarno dan juga Hatta untuk merencanakan proklamasi kemerdekaan. Akhirnya digelarlah rapat di rumah Laksamana Maeda dan dihadiri oleh beberapa juga golongan muda untuk mereka mulai rapat penulisan proklamasi Indonesia. Akhirnya proklamasi Indonesia ditulis oleh Soekarno dan juga kemudian diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan di dalam teks proklamasi. Nah, tibalah pada hari yang kita tunggu-tunggu, hari yang paling bersejarah bagi rakyat, bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu hari di mana diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dengan ditandakannya pembacaan teks proklamasi yang sudah disusun tadi, yang sudah dirumuskan tadi, dibacakan oleh Soekarno di kediamannya sendiri, yaitu di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ini juga dihadiri oleh beberapa tokoh, oleh tokoh-tokoh pahlawan yang sudah berjuang lah dalam untuk mencapai kemerdekaan Indonesia ini, dan juga dihadiri oleh seluruh rakyat Indonesia untuk boleh langsung melihat acara atau detik-detik diproklamasikannya kemerdekaan ini. Nah, dan juga ditandai dengan dikibarkannya bendera Indonesia yang dijahit langsung oleh istri dari Soekarno, yaitu Fatmawati, Ibu Fatmawati. Dengan demikianlah ketika hari yang paling bersejarah ini, yaitu diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan begitu juga pertanda bahwa Indonesia itu telah merdeka. Dan dengan cepat berita proklamasi kemerdekaan ini tersebar ke seluruh pelosok negeri oleh beberapa tokoh, yaitu Sukarni, Suparjo, dan lain-lainnya. Dan berita ini disebarkan melalui dari mulut ke mulut, dari radio, dari surat kabar, dari telegram, untuk agar semuanya harus tahu bahwa Indonesia itu sudah merdeka. Nah, jadi teman-teman, kemerdekaan Indonesia itu bukan kayak sepenggal cerita seperti ini aja, tapi sebenarnya kalau kita mau dan kita terus mencari tahu gimana sih cerita perjuangan para pahlawan kita untuk mencapai kemerdekaan, kita pasti akan terenyuh dan kita pasti juga akan semakin tumbuh rasa cinta tanah air kita, terus semakin tumbuh rasa kebanggaan kita kepada pahlawan-pahlawan terdahulu. Nah, maka dari itu, kita sebagai generasi muda yang istilahnya kita lah yang melanjutkan perjuangan para pahlawan. Nah, kita sebagai generasi muda juga harus bisa mengisi dan juga memaknai dari kemerdekaan itu sendiri. Nah, jadi aku mau ngasih tahu beberapa hal yang bisa kita lakuin sebagai anak muda untuk memaknai dari kemerdekaan itu sendiri. Jadi kita masuk ke pembahasannya. Nah, jadi kan tadi kita udah dengar nih sedikit sejarah singkat lah kan dari perjalanan Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya. Nah, kita sebagai generasi muda ini tentu kita harus melanjutkan dari perjuangan pahlawan kita terdahulu. Banyak cara yang bisa kita lakukan sebagai anak muda untuk melanjutkan perjuangan dari pahlawan-pahlawan itu sendiri. Nah, jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Bukan hal-hal yang sulit, tapi ini hal-hal yang bisa kita lakukan kalau kita memang tulus dari hati.
Nah, jadi yang pertama yang kita bisa lakukan adalah kita bisa menjadi volunteer. Kita bisa menjadi volunteer kepada adik-adik kita yang berada di pelosok sana dengan cara kita memberikan sedikit ilmu pengetahuan yang kita punya. Kita bisa juga bercerita hal-hal yang seru, menarik, dan juga kita juga bisa menceritakan gimana perjalanan kemerdekaan Indonesia kepada adik-adik kita yang berada di pelosok sana, yang mungkin jauh dari peradaban yang mungkin kurang pengetahuannya, pendidikannya. Nah, kita juga bisa menjadi volunteer untuk mereka. Kita dengan begitu kita juga sudah menjadi bagian dari memaknai kemerdekaan itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu kita mencintai produk kita sendiri, produk lokal. Dengan cara kita membeli, dengan cara kita ya kurang-kurangin lah beli-beli barang-barang yang impor-impor, tapi kita mulai beralih ke barang-barang yang memang buatan dari tangan rakyat Indonesia sendiri. Dan begitu kita juga turut andil loh untuk perekonomian Indonesia, dan juga kita turut andil dalam memaknai Indonesia, memaknai kemerdekaan Indonesia itu sendiri dengan mencintai produk-produk Indonesia. Karena ternyata sekarang produk lokal itu juga tidak kalah bagus dari produk luar, bahkan mungkin itu sudah lebih. Nah, lalu yang ketiga, kita bisa mengenalkan budaya Indonesia kepada negara luar, kepada negara asing. Jadi bukan hanya negara asing yang bisa mengenalkan budaya-budaya mereka, tapi kita juga bisa mengenalkan budaya kita kepada negara luar, yaitu negara asing. Nah, jadi dengan begitu negara Indonesia, kita juga bisa turut andil membuat bangga nama Indonesia dengan membawa budaya kita keluar, seperti kita melakukan seni-senian, melakukan mungkin silat, nah mungkin atau kita dengan tari-tarian, atau mungkin kita membawa seni kita, lukisan kita, membawa batik kita keluar, mengenalkan budaya kita kepada negara asing. Dengan begitu kita sudah turut andil loh dalam memaknai dari arti kemerdekaan itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah kita bisa saling menghormati lah. Kita saling menghormati satu sama lain. Kita terus bersatu teguh meskipun mungkin kan dengan seiring perkembangannya zaman kan, tapi kita boleh kita terima perkembangan zaman itu, tapi tidak melunturkan kemerdekaan kita sendiri, tidak melunturkan budaya kita sendiri, dimana dulu pahlawan kita berjuang untuk kemerdekaan kita, dan kita juga harus melanjutkan dari perjuangan itu sendiri. Dengan kita jangan terpecah belah, kita harus tetap terus bersatu, gimana pun caranya kita juga tetap harus menjaga persatuan kita. Oke teman-teman, nah mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga, maaf agak terbelit-belit, tapi semoga apa maksud aku yang ingin aku sampaikan itu sampai kepada teman-teman yang udah nonton. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Nah, semoga kita sebagai anak muda juga bisa ya untuk terus melanjutkan perjuangan daripada pahlawan-pahlawan kita terdahulu. Mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan. Thank you for watching. Bye-bye.